العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian serta pengajian Dewan Dakwah Islam Indonesia. Pada hari ini alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi pagi diguyur hujan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini sebagaimana biasa. Sebenarnya jadwal kita adalah jadwal tafsir surat Al-Baqarah, tapi karena permintaan dari panitia untuk membahas sedikit tentang keputusan Mahkamah Konstitusional yang mengabulkan permohonan saudari Aisyah Muhtar atau yang dikenal dengan Mahsiswa Muhtar yang pernah menikah secara sirri dengan Bapak Murdiono, Menteri Sekretaris Negara, pada tahun 17 Februari, menikahnya pada tahun 20 Desember 1993 Masehi. Tanggal 20 bulan 12 tahun 1993 kedua orang ini menikah dengan pernikahan sirri, artinya pernikahan diam-diam. Kemudian mereka bermasalah atau Murdiono ini meninggal dunia pada tanggal 7 November 2011. Ya. Jadi kedua orang ini dari hubungan mereka lainlah seorang yang bernama Muhammad Iqbal Ramadan yang sekarang berumur 16 tahun. Kemudian Mahsiswa Muhtar ini adalah seorang penyanyi dangdut pada tahun 80-an. Ini menggugat atau minta uji materi judicial review, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Yang digugat adalah dua pasal, yaitu pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 yang berisi bahwa anak di luar pernikahan resmi hubungan perdata hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kemudian ini digugat, kemudian MK mengabulkan gugatan ini. Sampai situ dulu Bu ceritanya. Nanti akan kita sambung. Sebelumnya kita harus menyampaikan tentang hukum Islam berhubungan dengan status anak zina. Hukum Islam berhubungan dengan status anak zina. Terus saat ini sudah termaktub di dalam buku Halal dan Haram dan Pernikahan yang saya tulis sendiri, insya Allah ada di toko buku Dunia Dakwah. Status anak zina. Anak zina maksudnya adalah anak yang dihasilkan dari perzinahan. Kita sampaikan dulu hadis Rasulullah SAW secara singkat yang diberikan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-waladu bil firashi walil ahli al-hajar.
anak itu dinisbahkan kepada suami yang mempunyai istri dari ikatan pernikahan yang sah, sedang yang berzina tidak mendapatkan apa-apa, yaitu tidak boleh dinisbahkan kepadanya anak hasil dari perzinahan. Riwayat Imam Bukhari. Ya. Ibu-ibu sekalian, sebenarnya kasus masih sekarang ini bukan hanya satu kasus, tapi hanya salah satu dari sekian ribu kasus yang ada di Indonesia. Apakah itu anak dari perzinahan maupun anak dari nikah siri. Tapi yang saya bahas di sini adalah anak perzinahan dulu, ya. Nanti ada perbedaan antara pernikahan siri dengan perzinahan. Ini harus dibedakan. Anak perzinahan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, anak perzinahan dari seorang perempuan yang mempunyai suami resmi dan sah, yang masih mempunyai suami yang resmi dan sah, tetapi dia selingkuh, Bu. Istri ini yang punya suami yang sah ini selingkuh dengan orang lain, ya, dengan tetangganya, dengan teman kerjanya, ya, dengan orang di jalanan, ya. Yang jelas dia selingkuh. Maka anak yang dihasilkan dari perselingkuhan itu, dari perzinahan itu adalah anak zina, anak hasil perzinahan. Dan ini tidak boleh dinisbahkan kepada laki-laki yang berzina dengannya, yang dengan perzinahan itu dia menghasilkan anak. Tetapi anak ini dinisbahkan kepada siapa, Bu? Kepada suaminya yang asli. Ada suami asli dan ada suami palsu. Jadi suami asli ini adalah suami yang melalui ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan suami palsu itu maksudnya orang yang berzina, palsu. Jadi tidak beneran. Suami hanya semalam saja. Ini suami palsu. Jadi anak yang lahir dari B yang berzina ini dinisbahkan kepada suami yang asli, yang memang sudah diakui oleh masyarakat dan diakui oleh negara. Jadi anaknya ini, Bu, dinisbahkan kepada suami yang asli, walaupun bentuk wajahnya, walaupun bentuk hidungnya, walaupun bentuk matanya sama dengan yang berzina. Saya sering mencontohkan, ini ada orang Indonesia, ya, itu sudah punya suami juga orang Indonesia, sama-sama orang Indonesia, ya, itu berselingkuh dengan orang Afrika. Rambutnya keriting gitu kan, dan seterusnya. Ciri-cirinya bisa dibedakan secara menolok antara kedua bentuk manusia, orang Indonesia dan orang Afrika berbeda. Tiba-tiba kalau berzina, lahirlah anak ini persis sama dengan orang yang berzina dari orang Afrika tadi, Afrika Tengah atau Afrika pinggiran. Jadi persis dari hidungnya, matanya, rambutnya, kulitnya, ya, itu persis dengan orang Afrika tadi. Walaupun seperti itu, tetap ini anaknya suaminya yang sah, selama suami itu mengakuinya, ya. Dan bisa saja, Bu, suami istri ya sama-sama Indonesia, kemudian menikah, lahir anak kayak bukan orang Indonesia, banyak itu, ya. Suami istri yang putih-putih, anaknya hitam banyak, atau ya suami istri hitam-hitam, anaknya putih banyak. Nah, ya, tidak masalah. Pada suatu ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW itu datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, anak saya kok hitam pekat, padahal istri saya putih, saya putih.
ini saya nggak mengakui ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, kau punya unta enggak? Punya. Warnanya apa? Warnanya coklat. Warnanya coklat. Anaknya? Oh, anaknya ada yang hitam dan merah. Loh, dari mana itu katanya? Oh, itu dari nenek moyangnya. Nah, begitu juga anak kamu itu dari nenek moyang kamu. Walaupun dianya putih, istrinya putih, tapi mungkin nenek, kakek, paman, keponakan itu hitam. Jadi bisa saja seperti itu. Makanya orang itu sampai bisa persis ya, sampai 7 keturunan. Karena anak kita itu kayak kakek kita, kakek buyut kita bisa juga, atau kayak paman kita, atau kayak kakak kita, atau adik kita bisa. Karena itu gen itu memang bias ya, tidak harus dari satu orang. Makanya kalau terjadi seperti tadi, orang tua ibu itu dengan orang lain dan wajahnya seperti orang lain, tetap dinisbahkan kepada suami yang asli dan resmi. Ini menurut kesepakatan para ulama. Dalilnya apa? Ini penting bu, ini dalil penting. Ya. Adalah kisah, ya. Kisah Zam'ah yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia berkata, ya, saya bacakan terjemahannya aja karena panjang. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Utbah bin Abi Waqqas, Utbah bin Abi Waqqas ini adalah saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat al-Mubasysyirun bil Jannah yang dijamin masuk surga. Ya, ini punya saudara namanya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah ini berpesan kepada Sa'ad, wahai saudaraku, saya itu punya anak dari hasil perzinahan dengan salah seorang hamba sahaya miliknya Zam'ah. Ya, itu anakku karena saya berzina dengan, dulu pada masa jahiliyah saya berzina dengan budaknya. Jadi Zam'ah itu punya budak, ya budak perempuan itu berzina dengan Utbah atau melakukan pernikahan tidak resmi. Maka ambillah Zam'ah ini siapa? Zam'ah ini adalah mertuanya Rasulullah SAW, ya, yang punya anak namanya Saudah. Ini mertua kedua. Ya, setelah Khadijah, maka Rasulullah SAW itu menikah dengan namanya Saudah binti Zam'ah. Ini sudah berumur ya, janda sudah berumur, dinikahi Rasulullah SAW untuk merawat anak-anaknya Khadijah yang masih kecil-kecil. Jadi dipilihlah janda yang sudah tua yang namanya Saudah binti Zam'ah. Ya. Bapaknya ini punya budak perempuan. Seorang tua itu boleh berhubungan dengan budak. Kalau budak ini digauli oleh tuannya, kemudian lahirlah anak, maka anak ini jadi tuan ibunya. Nah, ceritanya seperti itu. Aisyah berkata, ketika tahun pembebasan kota Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil anak itu yang dilahirkan dari perzinahan dengan Utbah itu. Dia mengatakan itu anak laki-laki saudaraku karena hasil hubungannya dengan budaknya Zam'ah. Maka Abdul bin Zam'ah, Zam'ah itu punya anak namanya Saudah, istri Rasulullah SAW, mempunyai namanya Abdul. Abdul ini adalah iparnya Rasulullah SAW. Ya, karena anak Zam'ah, ya saudaranya Saudah. Ya. Abdul tidak terima. Ya. Dia mengatakan, oh tidak, itu bukan anaknya Utbah, itu adalah saudaraku, saudara sebapak. Karena apa? Dia lahir ya di bawah lahir di bawah naungan tuannya. Jadi budak ini hamil ya di bawah kekuasaan tuannya. Apa saja istri mudanya begitu ya, tetapi ini bukan istri budaknya. Jadi tuan resminya atau mudahnya kita katakan suami, istri bukan suami, tapi untuk muda itu tuan resminya itu Zam'ah. Berarti anak yang lahir ini adalah
jam'ah, saudara sebapak saudah dan saudara sebapak abdun. Ya, ipar Rasulullah SAW tapi lain ibu. Ya, itu anak yang baru lahir yang diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena pesanan saudaranya Utbah bin Abi Waqqas. Sama-sama bersikeras, tidak mau kalah. Akhirnya kedua-duanya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, begini. Ya. Nah, saat berkata, wahai Rasulullah, ini adalah anak saudaraku. Ya. Yang saudaraku telah berpesan kepadaku untuk mengambilnya karena dia telah berhubungan dengan perempuan budaknya Zam'ah itu. Ya. Lalu Abdul bin Zam'ah, anaknya Zam'ah itu mengatakan, tidak Rasulullah, dia adalah saudaraku karena lahir di bawah kekuasaan bapak. Artinya dia itu digauli oleh bapakku, maka dia lahir, berarti dia adalah anak, dia adalah saudara sebapakku. Kemudian Rasulullah SAW memberikan keputusan, wahai Abdul, itu milikmu, itu adik sebapakmu. Ini adik sebapakmu. Ya. Kemudian beliau bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaramu itu tidak dapat apa-apa karena al-waladu lil firas, anak itu milik suami yang sah, milik tuannya yang sah. Adapun yang berzina tadi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan anak itu. Ya. Maka pergilah pulang sana sampai kepada saudara Utbah. Kemudian beliau berpaling ke saudaranya dan istrinya. Ya. Sedang Abdul tadi adalah iparnya. Anaknya tadi yang baru dilahirkan yang menjadi perselisihan tadi adalah ipar sebapak dan saudara sebapak dengan Zam'ah dan dengan Saudah istri Rasulullah SAW. Beliau bersabda, wahai Saudah, tutuplah hijab antara kamu dengan saudara laki-laki kamu, saudara, maksudnya saudara sebapak kamu, karena wajahnya milik Utbah. Karena wajahnya milik. Jadi maksudnya bahwa secara biologis, secara gen, secara DNA itu anak itu memang milik anak itu, anak keturunannya Utbah yang berzina. Tetapi DNA, kemiripan wajah dan sebagainya tidak dipakai oleh Rasulullah SAW. Yang dipakai dalam hukum syariat bahwa anak ini milik suami yang resmi atau milik suami yang resmi. Anak ini secara biologis itu anaknya Utbah, maka Saudah walaupun dia itu saudaranya, tapi sifat kehati-hatiannya, maka tutuplah, jangan membuka rambut di depan dia. Itu dua hukum yang diputuskan Rasulullah SAW terhadap anak hasil perzinahan. Jadi Bapak sekalian, intinya dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah satu-satunya hadis sebagai pedoman untuk menentukan status anak zina. Jadi anak zina tadi ada berapa? Ada dua bentuk atau dua golongan. Nanti saya baru bicara golongan pertama, yaitu anak zina. Hasil perselingkuhan seorang istri yang resmi yang masih ada suaminya kepada dengan orang lain, maka anaknya dinisbahkan kepada suaminya yang sah. Itu para ulama sepakat. Karena yang kedua, ini yang berhubungan dengan kasus ya kita, kasus Hasisa Neta, yaitu anak zina yang dilahirkan dari perempuan yang berzina dengan laki-laki lain, tapi perempuan ini masih single, tidak punya suami. Tidak punya suami, sudah anak yang lahir itu dimiliki oleh suami yang asli, ini tidak punya suami. Bagaimana anaknya ini?
dinisbahkan kepada orang yang berzina bapaknya, atau dinisbahkan kepada siapa? Atau kepada ibunya saja? Nah, para ulama berbeda pendapat. Kalau yang pertama tadi tidak berbeda pendapat, ya, sepakat. Tapi yang kedua ini berbeda pendapat. Mayoritas ulama, sebagian besar ulama mengatakan ini dinisbahkan kepada ibunya saja dan keluarganya, keluarga ibunya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang Pasal 43 ayat 1 sebelum mengalami perubahan, sebelum mengalami amandemen, ya. Yaitu anak di luar pernikahan resmi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya saja. Maka itu sudah berjalan selama berapa tahun? 74 sampai sekarang. Sudah 30 tahun, 40 tahun lebih, 50 tahun. 40 tahun berjalan tidak ada masalah. Menjadi masalah adalah ketika MK memutuskan pada tanggal 17 Februari kemarin tahun 2012, ya, itu mengabulkan permohonan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Maka kemudian oleh MK itu ditambah, ya. Jadi bunyinya jadi begini, setelah diadakan perubahan bunyinya kira-kira seperti ini. Pasal 43 ayat 1, anak di luar pernikahan resmi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, ya. Kemudian serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi akhirnya tadi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja ditambah dan laki-laki, ya, yang kalau bisa dibuktikan adalah ayah biologisnya, maka dia juga punya hubungan perdata dengan ayahnya jika dibuktikan bisa dibuktikan dengan teknologi atau dengan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, itu tambahan itulah yang membuat pro dan kontra, membuat ramai negara Indonesia sampai sekarang. Sampai Dewan Dakwah juga yang meminta saya untuk membahas masalah ini. Bapak dan Ibu sekalian, itu pada pasal 43 ayat 1 memang sudah sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, ya, yang mengatakan bahwa anak itu dinisbahkan kepada ibunya, ya. Kemudian saya tambahkan, ulama mayoritas ini mengatakan dibolehkan bagi laki-laki, jika laki-laki yang berzina dengan ibunya tadi ingin agar anak hasil zina itu diselamatkan dan tidak terlantar, supaya tidak terlantar, maka dibolehkan baginya, yaitu bagi laki-laki tadi, untuk merawat anak hasil zina itu. Jadi jumhur itu membolehkan merawat. Jadi yang berzina tadi bertanggung jawab merawat anaknya, bukan merawat anak hasil zinanya, sebagaimana dia merawat anaknya sendiri. Dibedakan kok ya, ini merawat kok ya, merawat. Jadi bukan anaknya, tapi merawat anak hasil zina, merawat. Ya, merawat. Itu dibolehkan. Karena ini anak siapa yang merawat kalau bukan bapak yang berzina dengan ibunya. Nah, ketika dia meninggal dunia atau sebelum meninggal dunia, dia tidak dapat warisan menurut mayoritas ulama.
tetapi dibolehkan. Ya. Dia menghibahkan sebagian hartanya. Menghibahkan boleh. Kalau kita menghibahkan sama orang nggak kita kenal aja boleh. Kita menghibahkan sama siapa saja boleh. Masa tidak boleh menghibahkan sama anak hasil perzinahan dengan ibunya. Dan boleh mewasiatkan sepertiga ke bawah dari harta. Jadi mewasiatkan tidak boleh pilih sepertiga. Jadi boleh menghibahkan atau mewasiatkan sebagian hartanya maksimal sepertiga kepada anak yang nggak dapat warisan ini. Jadi kalau dari begini Bu, kalau ada orang waktu masa mudanya pacaran, waktu mahasiswa dan mahasiswinya pacaran udah hamil, setelah hamil dia menikah, anaknya ini kan anak zina. Tapi anak nomor 2, anak nomor 3, anak nomor 4, anak nomor 5, anak nomor 6, anak nomor 7, anak nomor 8, anak nomor 9, anak nomor 10 itu anak asli karena sudah menikah. Berarti anak yang pertama anak palsu, anak hasil perzinahan. Ya kan kasihan Bu ya, kalau semuanya dapat uang, dirawat, disekolahkan, dapat warisannya dibuang. Enggak kan? Enggak dibuang kan kasihan. Apa dosa anak itu dibuang? Maka hendaknya bapak ini tanggung jawab, yaitu merawat. Kalau yang lain diberi warisan, diberi wasiat. Karena dia bukan ahli waris, boleh diberi wasiat, boleh diberi hibah dan seterusnya, supaya dia tidak merasa dikucilkan. Dia tidak berdosa, yang dosa adalah ayah dan ibunya, dan ayah dan ibunya sudah bertobat. Sudah bertobat mau apa? Masa bertobat masih dijelek-jelekkan? Sudah bertobat, sudah tidak berzina lagi. Mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pendapat pertama Bu ya, mayoritas ulama, bahwa ini hanya dinisbahkan kepada ibunya saja. Ayahnya tidak boleh menjadi wali pernikahan ketika anak ini perempuan dan besar itu menikah, tidak boleh jadi wali. Walinya siapa? Walinya adalah wali hakim dari KUA, dari pejabat negara. Ya. Yang kedua, pendapat kedua Bu mengatakan bahwa anak tersebut boleh dinisbahkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Ini dengan catatan tadi perempuannya belum menikah, belum mempunyai suami atau tidak punya suami pada waktu itu. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Pendapat Ishaq bin Muhawai, Sulaiman bin Yasar, Ibnu Sirin, Hasan al-Basri, Ibrahim Amati dan lain-lainnya juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini beralasan bahwa hadis tadi, hadis Zam'ah, ya, anaknya Zam'ah atau budaknya Zam'ah tadi itu berlaku hanya untuk istri yang mempunyai suami. Jika istri tidak punya suami, maka seandainya mereka berdua mau mengumpat anak hasil perzinahan ini, maka boleh-boleh saja. Ini pernah, hal ini sudah pernah ramai di Mesir sebelum saya pulang, kita tahun 2007 atau 2008 atau sebelum itu sudah ramai bagaimana anak hasil perzinahan sedang perempuan ini belum punya suami, apakah boleh dipungut oleh laki-laki yang berzina dengannya atau tidak. Ini masih pro dan kontra persis seperti sekarang di Indonesia. Jadi Bu, ini secara ilmunya, secara teorinya dalam fikih saya sampaikan, itu juga ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Bahkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang berlaku di Indonesia atau yang dipegang oleh sebagian Indonesia, bahwa anak perempuan yang berzina dengan laki-laki ini, itu Imam Syafi'i dibolehkan menikah ketika hamil atau berzina. Tetapi Imam Malik sama Imam Ahmad itu mengharamkannya. Jadi kalau ada anak kecelakaan
karena pacaran. Kalau Imam Ahmad dan Imam Malik itu tidak boleh dinikahkan sampai lahir. Ya, tetapi menurut Imam Abu Hanifah, jika dia menikah pada orang berzina dengannya itu dibolehkan. Dan Imam Syafi'i dibolehkan secara mutlak. Ini tentunya dalam fikih itu dalilnya sangat panjang sekali, tapi ringkasnya seperti itu. Selesai ini teori dari sisi fikih. Marilah kita masuk kepada masalah yang kita hadapi. Ya, karena di sini ada terjadi salah paham di masyarakat karena tidak membaca aturan-aturan yang ada di situ. Ya. MK mengatakan bahwa tadi dikatakan pasal 53 ayat 1, anak di luar pernikahan resmi, kalimatnya anak di luar pernikahan resmi. Pernikahan resmi itu apa maksudnya? Pernikahan yang ada akte pernikahannya, yang melalui KUA, itu pernikahan resmi. Ada pernikahan tidak resmi menurut negara, tapi sah menurut Islam, yaitu pernikahan yang tidak dilaporkan ke KUA. Ya, ada walinya, ada saksinya, ada keluarganya juga banyak sekali. Sebagian ustaz juga begitu, menikah tidak dilaporkan ke KUA. Ini nanti pembahasan dalam hukum nikah sirri. Orang menyebutnya nikah sirri atau nikah bawah tanah atau nikah macam-macamnya. Tapi yang jelas salah satu namanya adalah nikah sirri. Nikah sirri itu mempunyai 3 pengertian, Bu. Ya, nikah sirri itu mempunyai 3 pengertian. Pengertian pertama, nikah sirri itu adalah nikah tidak pakai wali dan saksi. Nikah sendiri, ini pengertian yang disebutkan Imam Syafi'i dan Umar bin Khattab. Pengertian nikah seperti ini haram menurut kesepakatan para ulama. Ya. Pengertian pertama. Pengertian kedua, nikah sirri ini adalah nikah yang ada wali dan ada saksi, dihadiri oleh beberapa saksi, tapi saksinya tidak menyebarkan kepada yang lain atau sepakat ini dirahasiakan. Ya, namanya saya nikah dengan perempuan di sini, itu yang ada itu masih ini aja. Saya bilang Bapak dan Ibu sekalian, ya, jangan sekali-kali mengumumkan sama orang lain pernikahan saya ini. Itu nikah sirri juga menurut pengertian yang kedua. Jadi sepakat mereka tidak menyebarkan kepada yang lain. Jadi walimah itu terbatas. Orang ini jangan dengar. Karena apa? Karena dia sebenarnya sudah punya istri juga. Jadi jangan sampai ketahuan istri yang pertama. Gitu. Jadi dia takut nyampe punya istri yang pertama. Bagaimana hukum nikah siri ini? Imam Malik mengatakan nikah siri ini tidak sah. Kenapa? Karena pernikahan itu harus diumumkan, nggak boleh terus disembunyikan. Jumhur ulama mengatakan sah, kalau ada wali, ada saksi, ada yang hadir lebih daripada 100 orang. Hanya saja tidak diumumkan. Mengumumkan pernikahan itu hanya sunnah. Walimah itu sunnah, tidak wajib. Maka menurut mayoritas ulama, nikah siri semacam ini sah. Sekarang nikah sirri nomor 3. Ya. Nikah sirri nomor 3 itulah yang ramai di Indonesia beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu ramai karena pemerintah hendak membuat rancangan undang-undang yang mengharamkan nikah sirri, dan barang siapa mengerjakan nikah sirri ini akan dikenakan sanksi, termasuk modelnya, ya, termasuk penghulunya penjara dan denda. Pernah ramai nggak tahu sekarang riwayatnya apakah itu gol atau tidak gol, nampaknya tenggelam begitu saja. Nggak gol karena banyak tentang oleh ormas-ormas Islam. Jadi hasil yang ketiga adalah yang dimaksud di sini yaitu pernikahan yang disaksikan oleh banyak orang, ada walinya,
ada mempelai, ada walinya, ada saksinya, dan ada walimah, besar-besaran walimahnya. Di gedung lagi, di gedung ini. Ya, tetapi kawannya dipanggil, itu saja. Dia tidak mau mencatatkan di KUA, itu saja. Ya, ini sah, ya, sah. Ya. Kenapa? Ada wali, ada saksi, ada walimah. Hanya dia ya tidak mau mencatat di KUA. Ini berarti melanggar administrasi negara saja. Ini yang dimaksud dengan pernikahan sirri dalam kasus mahasiswa muhtar. Jadi mahasiswa muhtar itu menikah dengan Bapak Murdiono ya, pada tahun berapa? Pada tanggal 20 Desember 1993 ya. Sekarang kan ketahuan istri pertamanya ya, dan seterusnya ya. Berarti nikahnya apa, Bu? Nikahnya sah. Kalau nikahnya sah, anaknya namanya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal Ramadan itu anak sah dari pernikahannya sah. Ya, ini kasusnya seperti itu. Hanya saja Bu, kasusnya keluarganya Pak Murdiono ini tidak mau mengakui. Mana nggak ada akte pernikahannya, mana buktinya nggak ada. Nah, makanya di sini keluarganya Murdiono tidak mau mengakui. Ya, dia mengumumkan di makanya rame ini bukan keluarga kami. Maka masih Muhtar merasa didolimi oleh Pak Murdiono. Apa yang tidak diakui? Saya kepengen anak saya diakui oleh keluarga besarnya Murdiono. Itu saja. Sebenarnya masih Muhtar itu datang ke MK ya, supaya anaknya diakui oleh keluarganya. Dia tidak membahas masalah warisan dan tidak membahas masalah yang lain, hanya itu saja. Kemudian yang jadi masalah adalah Bapak Ibu sekalian, MK memberikan keputusan yang lebih luas daripada itu. Dia mengatakan anak di luar pernikahan resmi, kan begitu kan, hanya tadi memiliki hubungan perdata dengan ibu dan bapak selama masih bisa dibuktikan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi hubungan anak ini dengan bapak ini hubungan perdata. Yang menjadi masalah adalah pernikahan di luar pernikahan resmi ini mengandung banyak hal. Pertama, di luar pernikahan resmi itu mengandung satu, nikah sirri ya, dilakukan oleh mahasiswa Muhtar sama Murdiono. Ini sah, nggak masalah. Tetapi yang menjadi masalah termasuk pernikahan tidak hubungan di luar pernikahan resmi, termasuk perzinahan, perselingkuhan, dan samen leven atau kumpul kebo masuk di dalam undang-undang ini secara tidak langsung. Oleh karena itu, sebagian Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa MK ini terlalu kebablasan, overdosis. Mestinya dia hanya cukup ya memutuskan bahwa anak ya pernikahan sirri, ini begitu ya, pernikahan sirri itu bila dinisbahkan kepada bapaknya jika ada bukti. Jangan disebut perzinahan, jangan disebut perselingkuhan, jangan disebut sama lain dan seterusnya, karena ini bermasalah. Ya. Dia hanya menggunakan anak di luar pernikahan resmi, padahal anak di luar pernikahan resmi itu menurut MK itu mengandung 4 hal tadi, sehingga di sini ada tercampur bahwa antara nikah sirri dengan perzinahan dengan kumpul kebo dan seandainya MK ya hanya membatasi pernikahan sirri saja, saya kira tidak ramai seperti ini. Ini kadang-kadang perlu saya terangkan seperti ini karena ada sebagian masyarakat, sebagian ormas bahkan sampai yang mengkafir-kafirkan atau apalah ya, sesat-sesatan MK hanya kan tidak tahu masalahnya apa.
seandainya itu dinisbahkan, seandainya perzinahan yang dinisbahkan kepada bapaknya pun ini masih khilaf di antara para ulama. Ya, jika perempuan itu belum punya suami, yang disepakati, yang melanggar kesepakatan ulama itu kalau istrinya itu perempuan itu punya suami, kalau dia tidak punya suami masih dalam perselisihan para ulama. Ini dari bidang fikih. Ya. Memang yang dipakai oleh masyarakat ulama di Indonesia memang mayoritas ulama. Ya, sebaiknya memang seperti itu supaya tidak melibatkan perzinahan atau tidak memudahkan seseorang untuk berzina. Dampaknya apa? Nah, ini pro dan kontra. Ada yang mengatakan memang ya secara ditinjau dari sisi laki-laki, memang keputusan MK ini membuat laki-laki hidung belang, hidungnya belang. Itu untuk berhati-hati ketika mau berzina. Kenapa? Karena toh nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban ketika anaknya lahir, gitu kan. Tetapi dari sisi perempuan, maka dia akan meremehkan. Kenapa? Saya berzina aja dengan siapa saja. Toh kalau saya punya anak yang tidak akan bapaknya, bukan saya. Jadi di sini ada dua pisau yang memang mempersempit gerak laki-laki, tapi memperluas gerak perempuan hidung belang. Bermasalah kan ini kan, bermasalah. Oleh karena itu jadi pro dan ya. Ini sampai sekarang juga belum jelas. Masih orang sendiri berbeda pendapat antara ketua dengan oknum-oknum yang lain. Itu juga sebagian mendukung, sebagian menolak, atau sebagian mengatakan overdosis. Benar, tapi telah melampaui batas. Ya, benar sepenggal, tapi yang lain itu melampaui batas. Termasuk ya Menhunkam ya dan KPKI itu juga mendukung ya. Itu seperti itu ya. Jadi ada beberapa perbedaan di antara mereka. Kenapa? Tidak melihat permasalahan secara utuh. Kalau saya berusul ya mestinya ya, ini MK ya, MK sebenarnya sudah bela diri, dia membela diri mengeluarkan 3 poin pembelaan. Pertama, MK tidak bermaksud melegalkan perzinahan. Kedua, MK hanya meminta pertanggungjawaban laki-laki ya melakukan perzinahan saja. Jadi sebenarnya MK itu kepengen ada laki-laki tanggung jawab itu saja, takdir saja. Makanya tadi saya sampaikan tadi pendapat atas perang laki-laki yang berzina itu boleh merawat ya, mengasuh anak zina, anak hasil perzinaan dengan perempuan itu tanpa menisbahkan kepada dirinya. Itu saja sebenarnya. Makanya mestinya MK juga merubah redaksi yang ada. Kalau sebenarnya maksudnya seperti itu. Harusnya ada celah. Kata-kata ini jadi celah bagi orang-orang yang memang tidak mempunyai niat yang tidak baik untuk melakukan perzinahan. Kemudian ada sebagian ahli pidana Islam, ya, salah seorang dokter, seorang guru besar ya, di salah satu perguruan tinggi mengatakan ya MK itu keputusannya hanya berhubungan dengan administrasi negara saja. Sebenarnya tanggung jawab negara ya untuk merawat anak zina. Mestinya dalam waktu Islam zaman dahulu, ketika ada seorang perempuan yang berzina, ya kemudian perempuan ini dirajam, anaknya diserahkan Rasulullah SAW kepada sahabat untuk dirawat. Maksudnya anak hasil berzina ini yang merawat adalah negara. Nah MK ini kepengen yang merawat itu adalah bapaknya, bapak yang berzina. Jadi ada yang membedakan ini kasus dunia administrasi, adapun nisbah nasab itu serahkan kepada masing-masing agama. Kalau agama kita meyakini, mayoritas ulama meyakini itu tidak boleh dinisbahkan kepada bapaknya, maka tidak boleh. Jadi proses ini jadi penengah bahwasanya mestinya MK itu hanya menghukumi bahwa
Murdiono atau keluarga Murdiono ini hanya bertanggung jawab terhadap perawatannya saja. Itu kalau berzina, kalau dikasih itu berarti selesai. Kalau dikasih berarti tidak ada masalah. Seandainya berzina, maka sebenarnya keluarga laki-laki itu diminta bertanggung jawab dalam merawat saja. Itu saja sebenarnya. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa memahami masalah ini. Nanti silakan dikembangkan dalam dialog. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu, bicara saya ini 5 menit lagi ya, kita ada 10 menit lagi lah. Kita persilakan sebentar 1, 2 aja dulu ya. Bapak Ibu, saya akan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sangat menarik penyampaian Ustaz, karena hal ini memang hal yang baru ya, keputusan MK. Cuma di sini saya ingin tanya sama Ustaz, karena ini pernikahan siri itu bukannya sedikit Pak ya, di Jawa Barat itu lebih dari 60%. Penduduk kampung itu nikahnya siri karena tidak punya biaya. Lalu anak-anak yang lahir itu tidak punya akte kelahiran, padahal untuk masuk sekolah disyaratkan punya akte kelahiran. Jadi yang saya ingin tanya, keputusan MK ini bagi hukum Islam kita bagaimana jadinya? Lalu yang kedua, pertanyaan saya, tadi Ustaz menyatakan Menkumham setuju keputusan MK. Menkumham dan siapa satu lagi Pak? Tadi ada 2. KPHI singkatan dari Komisi Perlindungan Anak, yaitu Kak Seto. Bukan? Komisi Perlindungan Anak KPHI juga setuju. Kemana nanti akhirnya hukum kita akan dibawa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Johan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz dan MK kan bicara soal anak zina. Tadi kan komentar situ. Tapi MK tidak menyentuh hukum perzinaannya. Kan nggak boleh tuh. Nah sehingga si laki-laki tadi kan juga tanggung jawab saja pada anak itu. Ya. Jadi kan hukum perzinaannya. Kenapa sekaligus MK itu permasalahan hukum perzinaannya? Kan biar lengkap. Ini kan nggak lengkap itu. Kalau dibikin yang jawabnya kasih ini, ya tapi kalau hukum zina kan bicara kan begitu. Nah kita begitu. Dibuat soal anak zina. Kan tadi kan juga anak zina juga. Tapi hukum zina sampai dibicarakan. Nah menurut gimana kira? Kelengkapan hukum. Ya, ini mesti begitu lah. Undang-undang pembinaan ini ya penting ini dengan ini jawabannya misalnya Silakan Pak. Cukup 2 aja ya. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Untuk mengenai Pak Abdurrahman itu, ya. Sebenarnya di dalam hukum perzinahan sudah jelas itu haram. Dan yang pertama haram. Dan dalam undang-undang perkawinan hukum ya itu hanya membahas tentang perkawinan resmi. Jangan berzina, perkawinan siri saja itu tidak diakui dalam undang-undang perkawinan kan gitu. Artinya NK ini memang dalam rangka dia digugat atau diminta untuk menguji materi
Undang-Undang Perkawinan 1974 pasal nomor 3. Pasal nomor 3 itu Pak ini Pak yang menyebutkan bahwa anak di luar pernikahan resmi itu dinisbahkan kepada ibunya saja, itu saja. Kemudian MK akhirnya mengabulkan permohonan itu bahwa ini bisa dilindungi kepada bapaknya. Jadi sama sekali memang tidak menyinggung masalah perzinahan, apalagi yang mengajukan gugatan ini adalah bukan perzinahan tetapi nikah sirri. Cuma pengabulannya